Glory, haleluya. Itulah kerinduan kita, men. Tuhan datanglah sekarang dan tarikku. Itulah kerinduan jiwa kita. Tuhan tempatkan kerinduan itu di dalam jiwa, di dalam pikiran hati kita. Sehari-hari untuk merindukan Tuhan, untuk segera memanggil, menarik kita, membawa kita untuk menyatu kepadanya. Haleluya. Itulah kerinduan hati kita. Dan itulah yang kita raih. Itulah sebenarnya kita bersungguh-sungguh untuk mencari jalan hidup yang kekal. Di dalam kesungguhan itu benar-benar kita menerima pesan terang firman Tuhan pada zaman ini, pada akhir zaman ini. Untuk menyingkapi hidup kita, memperlengkapi ya apa yang harus kita laksanakan sebagaimana dengan tindakan kita di akhir zaman ini untuk Tuhan perintahkan, karena kita tahu bahwa kedatangan Kristus sudah dekat. Ketika dia sudah datang, tidak ada lagi yang ada kesempatan, tidak ada lagi kesempatan yang bisa untuk mengulangi dirinya sendiri, mengulangi perbuatan hal-hal yang tidak baik untuk supaya baik. Karena Tuhan sudah berjanji kepada seorang kepada seorang hambanya, kepada seorang yang dia kasih, baik laki-laki maupun perempuan, karena dia sudah berjanji kepada Abraham dan Sarah. Ketika janji itu sudah selesai dan diterima oleh Abraham dan Sarah, maka Sodom dan Gomora akan segera dibakar. Kita lihat di zaman ini, Tuhan sudah berbicara kepada kita dengan seorang utusan pada malaikat yang ketujuh zaman Laodikia ini. Sebentar lagi akan tiba saatnya dunia ini akan dibakar. Tetapi Tuhan sudah berjanji bahwa akan ada sebuah kehidupan yang keluar dari dirimu, yaitu tubuh teofani kita. Dari seorang laki-laki yang akan dilahirkan dari seorang perempuan, itu Sarah. Seorang kehidupan yang keluar dari rahim Sarah yang akan menghasilkan generasi penerus, yaitu pilihan Tuhan sebelum dasar dunia ada. Sehingga sampai Mesias lahir dari seorang perempuan Maria yang mengandung dari Roh Kudus. Tuhan sudah mengatur semuanya seperti tangga. Ketujuh anak tangga tersebut, seperti piramid yang dibangun oleh Henok tersebut. Betapa indahnya rencana Tuhan dan programnya Tuhan, rencananya yang indah sampai zaman Laodikia ini, untuk melepaskan, membawa anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, sampai pada hari pengubahan tubuh. Tesalonika 4:16-17 akan terjadi di sana, pengubahan tubuh akan terjadi di sana, kebangkitan bagi orang-orang percaya. Tetapi Tuhan sudah mempersiapkan penghakiman akan dunia ini, membakar dunia ini dengan sekejap mata. Lantas bagaimana dengan manusia yang sedang berada di muka bumi ini? Antara anak dan ayah dan ibu, baik cucunya siapapun itu, saudara, keluarga, tidak akan ada lagi istilah saling mengenal, saling mengasihi dan satu dengan yang lain. Semua habis dengan sekejap mata. Lantas bagaimana cara manusia untuk bertindak dengan cepat untuk supaya seperti 5 gadis bijak, harus menerima Roh Kudus dan firman pada zamannya. Jangan dicoba-coba untuk mendukakan Roh Kudus. Kalau dicoba-coba untuk mendukakan Roh Kudus, maka antara ayah dan anak dan ibu dan garis keturunannya tidak akan terlihat lagi. Tetapi bagi orang yang bertahan sampai pada hari kesudahannya, sesuai dengan janji Allah, kamu dengan aku akan bersama-sama memiliki hidup yang kekal, di kerajaan yang kekal,
Tidak ada lagi terik matahari, tidak ada lagi keluhan, tidak ada lagi penderitaan, kelaparan, penyakit dan lain sebagainya, melainkan hanya sinar. Karena Tuhan katakan bahwa lampu kita adalah sebagai alat penerang yang mulia, itu adalah Kristus sendiri. Haleluya. Itulah yang kita usahakan, kita raih. Sebagaimana orang-orang di zaman dulu, orang percaya, tidak peduli mau dipenggal, mau dibunuh, digantung, dibakar dan lain sebagainya. Mereka nggak peduli. Yang mereka utamakan, yang mereka menangkan, yang mereka cari adalah kerajaan Allah. Simpanlah hartamu di sorga, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyentuh harta itu. Tetapi harta kan dunia ini penuh dengan tipuan, penuh dengan politik. Tidak peduli mau ayah, mau anak, mau keluarga, mau tetangga, siapapun, habiskan semua demi keperluan bagi hidupnya sendiri. Karena dunia sudah makin panas dan sudah semakin menuntut. Kelaparan di mana-mana, ya, penyakit lewat perpolitikan untuk supaya berhasil untuk menjual produknya, membuat virus akan meluncur segera yang dibawakan oleh angin ke seluruh dunia. Maka terjadilah penyakit di mana-mana, sehingga produk yang dikeluarkan dari perusahaan sana habis. Politik siapa itu? Tidak lain adalah politik dari iblis. Haleluya. Perpolitikan turun ke muka bumi. Yang pertama sekali adalah di taman ini. Politik muncul di sana, kejahatan muncul di sana. Sampai saat ini sudah semakin memburuk. Sudah semakin kabut. Persis sama seperti zaman Laodikia, hanya sedikit lagi terang. Itulah sebabnya zaman ini adalah terang di waktu senja. Sudah hampir pukul 6. Haleluya. Bertengkar di mana-mana, berselisih di mana-mana, antar negara berperang. Kembali lagi hampir seperti perang dunia pertama, perang dunia kedua. Untuk menggenapkan firman Tuhan, karena firman Tuhan tidak akan bisa dibohongi. Kasih akan semakin dingin. Tidak ada lagi belas kasihan. Tidak peduli lagi. Mau kelaparan tetangga nggak jadi masalah. Mau hampir mati oleh karena dilanda penyakit tetangga nggak jadi masalah. Sibuk untuk mencari nafkah, keperluan, kebutuhan hari-hari bagi keluarga masing-masing. Lantas yang harus apa yang harus dilakukan oleh mempelai wanita? Tuhan katakan jadilah bisa. Tuluslah seperti merpati. Dipercontohkan Tuhan seperti ular dan merpati. Ada contoh sebuah pelajaran di dalam Alkitab. Haleluya. Jadi bagaimana apa yang harus dilakukan oleh mempelai wanita bagi orang-orang percaya tidak lain adalah fokus kepada firman Tuhan. Haleluya. Amin. Politik dunia tidak akan bisa menyentuh kita. Masalah pangan, ya, masalah kehidupan sehari-hari, jangan takut karena Tuhan sediakan keperluan bagi hidup orang-orang percaya. Haleluya. Apakah bagaimanakah tentang teriknya matahari? Bagaimanakah tentang kedinginan akan datangnya hujan? Nggak jadi masalah. Kalau tidak ada itu, berarti kita bukan berada lagi di bumi ini. Karena Tuhan janjikan antara ilalang dan gandum akan sama-sama mengalami gangguan alam. Sama-sama mendapatkan matahari dan hujan dan lain sebagainya. Hanya satu yang bisa kita peroleh dan yang kita dapatkan adalah kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itu saja yang perlu kita dapatkan. Dunia hanya satu, yaitu kebinasaan.
Kita lihat di zamannya Nuh, kita lihat di zamannya Sodom. Tetapi Tuhan sangat mengasihi ciptaannya sendiri. Karena manusia ciptaannya sendiri sangat sayang kepadanya. Karena itu berasal dari dalam pikirannya. Apakah mempelai wanita? Apakah hamba Tuhan bisa disilangkan? Tuhan sudah menentukan bahwa antara mempelai wanita dan juga hamba-hambanya Tuhan, yaitu orang Israel dan juga bangsa kafir mempelai wanita yang sudah dipilih Tuhan sebelum dasar dunia ada, tidak akan bisa dipersilangkan. Apabila mereka dapat dipersilangkan, maka Tuhan tidak akan terima. Tetapi karena Tuhan sudah menentukan bahwa mempelai wanita dan setiap orang percaya tidak akan bisa disilangkan. Haleluya. Kalau masalah makanan, masalah itu dan lain sebagainya, nggak ada gangguan masalah makanan. Kepada apa yang ada itu perburukan setan. Yang penting firman tidak akan bisa disilangkan. Apa kata Tuhan? Terima, dengarkan, dan juga lakukan. Mari kita buka Alkitab kita. Dari kitab Kejadian berbicara tentang Sarah dan Abraham. Abraham dan Sarah, Kejadian 18 ayat 9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kebah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dan dalam hatinya, katanya, "Akankah berahi aku setelah aku sudah ayu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu firman Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua?" Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, Engkau memberikan pewahyuan kepada kami. Itu bukan karena gagal, bukan karena kepintaran kami Tuhan. Kami tidak berdampak tanpa Engkau Tuhan. Engkau memelihara hidup kami dan memberi pengajaran lewat Roh Kudus kepada kami Tuhan. Sehingga pada waktu yang indah ini Tuhan, Roh Kudus-Mu mengajar dan memimpin kami Tuhan kepada seluruh jalan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan mau Engkau akan menambahkan lebih lagi kepada kami dan iman sampai kasih ke saudara-saudara. Ketujuan dan tangga itu Tuhan, Engkau perlengkapi bagi kami sehingga Engkau Tuhan sudah mematahkan kami sampai pada hari kedatangan-Mu yang kedua. Terima kasih Yesus. Kami dipercaya Tuhan, berkat-berkat-Mu yang kelimpahkan bagi kami. Dan Engkau Tuhan mengurapi setiap kepala dan telinga kami Tuhan. Kami tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Kami bersyukur bersujud di hadapan-Mu Tuhan. Supaya Engkau mengisi kami dengan minyak Roh Kudus-Mu. Supaya benar berkat-berkat-Mu Tuhan kelimpahkan bagi kami sehari-hari. Menjadi kami seorang manusia. Menjadi sosok seorang manusia sempurna Tuhan di hari yang akan datang. Terima kasih Yesus. Kami serahkan tubuh roh dan jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau mengajar kami pada waktu indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Anakku yang sedang live dengan kami Tuhan, Kau berkati Tuhan. Penuhi Tuhan dengan minyak di dalam jiwanya Tuhan. Untuk supaya sempurna pengajaran-Mu, firman-Mu di akhir zaman ini bagi dia Tuhan. Supaya dia menjadi orang yang bijak Tuhan. Supaya dia menjadi orang benar-benar yang memiliki kemenangan dimanapun dia berada Tuhan. Untuk supaya firman-Mu terlengkapi di dalam jiwa, di dalam pikirannya. Untuk supaya dia tidak bisa digoda oleh dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dan apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada Abraham. Dan ini adalah berbicara tentang Melkisedek.
Melkisedek bukan lain adalah dia sendiri. Karena Tuhan berbagai macam ya caranya untuk diperlihatkan dirinya kepada manusia. Kita kan lihat itu berbagai macam hal. Ketika dia menunjukkan dirinya kepada Musa, dia berbicara melalui Musa adalah melalui tiang api. Dia sendiri adalah Allah. Dan kita lihat siapa yang berjumpa dengan, bergulat dengan dia bergulat dengan siapa yang kenal Allah bergulat sampai pada hari menyongsong. Yakub. Kita harus ingat itu. Yakub. Dan kita lihat juga hal yang sama yang menjumpai Abraham. Di manakah istrimu Sarah? Dari mana dia tahu bahwa Abraham sudah menikah? Dari mana dia tahu bahwa Sarah itu sudah menjadi istrinya Abraham? Dari mana dia tahu bahwa namanya istrinya Abraham adalah Sarah? Dari mana dia tahu bahwa dia berkata, kenapa istrimu tertawa? Dan tidak ada seorang pun di muka bumi yang mengetahui isi hati orang manusia. Dan tidak ada seorang pun di muka bumi yang bisa bernubuat, melakukan tanda-tanda heran selain daripada dia sendiri. Adapun manusia yang penuh yang bisa melakukan sihir, tanda-tanda heran dan lain sebagainya, itu palsu. Barang siapa yang menentang mereka tidak jadi masalah. Tetapi barang siapa yang menentang tanda-tanda heran, yang mujizat dan lain sebagainya yang dilakukan oleh Allah, dia akan mati. Berbohong aja kepada Roh Kudus pada waktu itu mereka mati. Siapakah mereka yang pernah membohongi Roh Kudus? Pada waktu itu mereka dua mati. Adalah Ananias dan Safira. Haleluya. Tetapi kalau berbohong dengan roh dusta kepada setan, kepada siapapun, tidak akan bisa mati pada waktu itu. Haleluya. Ada pertanyaan, ketika Sadrak dan Abednego, ketika Sadrak dan Abednego tidak mau sujud menyembah Baal, patung tersebut, apakah mereka bisa dibakar? Tidak bisa. Tetapi apabila ada orang yang menyangkal bahwa itu adalah Roh Kudus dan kuasa Tuhan, mereka akan mati. Haleluya. Itulah sebabnya Tuhan yang berbicara, malaikat itu berbicara kepada Abraham dan Sarah. Dan inilah menunjukkan bahwa sebentar lagi akan datang sesuatu untuk menjatuhkan penghakiman ke atas bumi. Tanda-tanda bahwa Allah itu sudah memberikan kehidupan kepada Sarah dan Abraham, bahwa istrinya akan mengandung kehidupan di dalam rahimnya. Haleluya, sesuai dengan janji Allah, karena Allah pun sudah berjanji dan membawa Abraham, pergilah ke pinggir laut sana, lihatlah pasir di sana, akan sebanyak itulah keturunanmu dan tidak dapat dihitung oleh manusia. Lihatlah ke bintang. Ada dua di sana diberikan sebagai petunjuk kepada Abraham. Ada bintang, ada di atas dan ada di bawah. Ada pasir, ada juga bintang. Tuhan juga memperlambangkan bagi manusia antara Ishak dan Ismail. Harus kita lihat itu.
Bintangnya Tuhan adalah Isa, yang dimana lahir nanti seorang raja-raja dan juga nabi, sampai pada Yesus Kristus, yang tercatat di dalam Alkitab untuk memiliki kehidupan yang kekal. Tetapi kita lihatlah ke pasir antara langit dan bumi. Bukan hanya sekedar Tuhan menunjukkan, membawa Abraham, lihatlah ke langit, ke bintang, lihatlah ke pasir. Kenapa harus seperti itu? Kenapa tidak hanya ada satu ditunjukkan? Cukup sudah ada diberikan sebagai contoh kepada pasir aja sudah cukup. Ngapain juga Tuhan menunjukkan, lihatlah seperti bintang, lihatlah ke langit, akan seperti banyak bintanglah keturunanmu di bumi, akan memenuhi bumi. Kita lihat di sini, itulah tanda-tandanya. Sebenarnya manusia sudah memahami dari gereja Efesus sampai Laodikia, dari zaman dulu sampai sekarang. Masa mereka nggak tahu mana firman yang disampaikan oleh seorang nabi atau seorang mediator atau seorang pengajar, mana yang benar, mana yang tidak benar. Tetapi pujilah Tuhan, karena pewahyuan bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari Tuhan sendiri. Bila Tuhan memberikan pewahyuan kepada kita, maka kita akan menerima utusan dan pesan pada zamannya, dan mengenali pohon pada buah, atau pada musimnya, di mana pohon itu akan berbuah pada musimnya. Orang bodoh, orang yang tidak memiliki pewahyuan, tidak akan pernah pergi ke sebuah pohon yang tidak berbuah. Tetapi bagi orang yang bijak, bagi orang yang mendapatkan menerima pewahyuan, akan pergi ke sebuah pohon yang pas musimnya dia berbuah, untuk supaya bisa dapat dipetik dan dimakan. Kalau sudah berbicara tentang pohon, kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia lewat bersama dengan murid-muridnya. Karena itu berbicara, setiap pohon adalah berbicara tentang dua jenis buah, antara kematian dan hidup. Itulah sebabnya Yesus mengutuk pohon ara tersebut karena tidak memiliki buah. Buah artinya adalah firman. Jadi kita lihat di sini. Artinya di sini, kalau sudah berbicara tentang Kejadian 18 ayat 9 sampai 13, berarti ini adalah seorang utusan hamba Tuhan pada zaman itu. Karena ada dua orang pada waktu itu di bumi, yang bersama-sama dengan Abraham. Siapakah dia? Lot. Antara Lot dan Abraham, satu di kiri dan satu di kanan. Siapa yang mempengaruhi Sodom? Sebenarnya Lot, kerinduan hatinya adalah kepada Tuhan, tetapi pekerjaannya ada di dalam Sodom. Seandainya juga hatinya dan juga pekerjaannya bersama-sama berada di dalam Sodom tersebut dan selalu fokus dan tertuju ke sana, maka Lot tidak akan diselamatkan. Tetapi karena pekerjaannya di Sodom, hatinya kepada Tuhan, itulah sebabnya Tuhan memerintahkan Abraham atau malaikat itu untuk supaya Lot diselamatkan. Haleluya. Glory. Dan kita bandingkan dengan Billy Graham, tukang sihir, dan dia sangat mudah mempengaruhi orang sampai beribu-ribu. Dia membawa kepada tanda-tanda heran dan lain sebagainya, untuk supaya orang-orang yang di dalam Sodom itu percaya kepadanya.
Dan orang-orang yang ada di dalam Sodom itu mereka tidak pernah dan tidak pernah tertarik oleh karena pengaruh si Billy Graham ini. Mereka tidak pernah tertarik kepada pengajaran malaikat yang ketujuh. William Branham, orang-orang lalap di sana mendengarkan khotbah-khotbah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak mengerti apakah itu materai ketujuh zaman gereja, ketujuh cawan, ketujuh sangkakala. Mereka bersukaria, mereka bergembira di sana, melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Lalu Tuhan menyiapkan makanan, menyiapkan kehidupan untuk supaya mempelai wanita mengandung dengan firman Tuhan, mengandung dengan kehidupan. Sehingga Sarah pun memulai di sana karena Tuhan sudah berjanji tepat waktunya dia akan mengandung. Haleluya. Tuhan mempersiapkan semua segala jenis makanan firman pada zaman ini. Lalu seorang utusan memberitakan Injil kemana-mana. Lalu ada seorang yang namanya Billy Graham yang untuk supaya jemaatnya atau orang-orang lain tidak mau pergi mendengarkan utusan tersebut yang berada di Jeffersonville, Amerika Serikat. Harus pintar, iblis bekerja. Tetapi ketika tiba saatnya akan terjadi pembakaran di Sodom. Kita lihat. Haleluya. Apa yang dikatakan di Lukas 17 ayat 28. Demikian juga seperti yang terjadi di zamannya Lot. Mereka makan dan minum. Mereka membeli dan menjual. Mereka menanam dan membangun. Dan Lukas 17 ayat 70, demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Tidakkah kita lihat di mana anak manusia menyatakan dirinya? Siapakah yang pergi tadi ke Abraham dan kepada Sarah? Di manakah istrimu Abraham? Kenapa istrimu tertawa Abraham? Menyatakan dirinya. Ini berkaitan kepada akhir zaman ini. Sarah adalah memperlambangkan mempelai wanita. Abraham memperlambangkan 144.000 itu berbicara tentang orang-orang Yahudi yang sudah dimeteraikan Tuhan. Haleluya. Bukankah Tuhan tidak menyatakan dirinya kepada utusan di zaman Laodikia ini untuk mempersiapkan mempelai wanita bagi Yesus Kristus? Haleluya. Karena berbicara tentang mempelai wanita adalah pelayan, melayani. Karena seorang istri melayani suami. Haleluya. Lukas 17:28 dan Lukas 13 ayat 70 ini berbicara tentang di zamannya Lot dan juga di akhir zaman itu. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Bukankah dunia tidak tahu bahwa dunia ini sudah tergoncang akan kedatangan anak manusia, di mana anak manusia turun untuk menyatakan dirinya kepada malaikat yang ketujuh, karena sudah berlangsung di sana melakukan 3 tindakan, yaitu 3 tarikan. Sama seperti yang dilakukan oleh Mesias Yesus Kristus ketika dia berada di bumi. Ada 3 tarikan.
Yang pertama menyembuhkan orang sakit, melakukan tanda mujizat, tanda heran. Dan yang ketiga mau mengetahui isi hati orang, ya, membangkitkan orang mati. Dan yang ketiga adalah menyampaikan pesan atau firman Tuhan. Haleluya. Tetapi harus melalui ketujuh anak tangga tersebut. Dari Efesus, berakhirnya Irenaeus, Martin Columba, Martin Luther, John Wesley, sampailah ke William Branham. Apa yang dia lakukan? Siapa yang melakukan? Di manakah dia di Alkitab? Percayakah kepada Roh Kudus? Percayakah kepada baptisan Kisah Rasul 238? Percayakah ke Wahyu 10:7, Malaikat 4:5 dan 6? Firman Tuhan katakan, lihatlah seperti zamannya Nuh dan zamannya Lot. Haleluya. Kalau orang-orang fokus kepada sana, maka mereka akan tahu siapa malaikat yang ketujuh. Haleluya. Maka kita lihat, ketika ada orang yang mati, maka ada yang hidup. Ketika ada orang yang mati, maka ada yang lahir. Seperti itulah berulang-ulang. Sama seperti juga di zamannya Nuh, ada yang binasa, ada yang hidup. Di zamannya Lot, ada yang binasa, ada yang hidup. Di zamannya juga ketika Israel keluar dari Mesir, ada yang mati, ada yang hidup. Haleluya. Berarti kalau memang demikian, mudah untuk melihatnya. Siapakah yang orang-orang siapakah yang hidup ini? Lalu setelah kita melihat siapakah yang terselamatkan pada waktu itu, lantas apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka terima? Apa yang mereka dengar? Setelah mereka mendengar, setelah mereka menerima, setelah mereka mendengar, lalu mereka menerima, lalu mereka bertindak. Itulah membuat mereka terselamatkan. Tanpa orang-orang Israel tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh Musa. Dan setelah mereka mendengar, mereka menerima, mereka mau bertindak, itulah tandanya. Dan itulah cara untuk menyelamatkan mereka. Bagaimana dengan Lot? Lot mau mendengarkan dan mau menerima, secepatnya dia mau bertindak, begitu cepat dia berlari, lalu dia terselamatkan. Bagaimana dengan Nuh? Hal yang sama. Lalu apa yang harus kita lakukan di akhir zaman ini? Kita lihatlah sesuai dengan firman Tuhan. Setelah kita mendengar, setelah kita menerima, baru bertindak. Kitalah yang dinamai orang-orang yang terselamatkan. Haleluya. Glory. Itulah sebabnya selalu ada dua kelompok. Ada kelompoknya Abraham, ya. Saya sudah terangkan tadi bagaimana tentang kelompoknya Billy Graham, bagaimana tentang kelompoknya William Branham. Haleluya. Bukankah dunia ini tidak licik dan pintar untuk mempengaruhi manusia untuk supaya lalap di dalam Sodom dan Gomora? Haleluya. Karena berbagai macam jenis gereja yang sedang berada di dunia ini. Manakah gereja yang benar? Manakah gereja yang tidak benar? Haleluya. Bila ada gereja yang tidak benar, ada gereja yang benar, dan kita lihat lagi ke zamannya Lot. Gak ada namanya, gak ada tertulis di sini bahwa Lot pernah seorang penyembah berhala. Berarti kalau Lot adalah
seorang yang tidak penyembah berhala, berarti yang di dalamnya itu pun mereka tidak pernah menjadi orang-orang penyembah berhala. Melainkan mereka tidak peduli akan firman Tuhan. Mereka menjual, mereka membeli, mereka berpesta pora dan lain sebagainya. Tidak peduli akan pesan firman Tuhan. Itulah membuat mereka binasa. Tuhan, Lot selalu mengakui selaku dia seorang gubernur. Dia percaya kepada Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Tetapi pekerjaannya itu, dia bekerja di mana? Apa yang dilakukan oleh rakyatnya? Itu membuat mereka binasa. Terbakar pada waktu itu. Penghakiman Tuhan berlangsung pada mereka pada waktu itu. Kita lihat. Setiap gereja-gereja. Billy Graham pun menyembah Tuhan. Disebut Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat. Percaya kepada Roh Kudus. Tetapi pekerjaan mereka apa? Apakah mereka menerima perkataan malaikat itu ketika dia pergi ke sana? Bahkan mereka melakukan hal yang jahat. Haleluya. Betapa belas kasihannya Abraham kepada saudaranya. Karena saudaranya itu sebagai yatim piatu sudah dibesarkan, sudah dinafkahi, dirawat dan lain sebagainya. Apakah mudah Abraham untuk melakukan saudaranya itu? Tidak. Seperti itulah ciri-ciri orang percaya. Haleluya. Kadang panas hati, kadang emosi, tetapi sebentar lagi dipikirkan, waduh, udahlah, gak apa-apa lah, lupakan aja pekerjaan mereka yang, udahlah, kasih aja lah, sakapan aja lah. Seperti itulah ciri-ciri orang yang mau merendahkan hati. Haleluya. Glory. Dan kita sudah pernah membaca bagaimana tentang penawaran akan Abraham kepada Tuhan berbicara tentang Lot. Kita baca lagi di Daniel 9 ayat 25. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja, yaitu berbicara tentang Yesus. Ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Kita baca 26. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang diurapi. Ini berbicara Yesus. Padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu. Tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Bukankah Tuhan menetapkan perang dunia pertama, perang dunia ketiga, perang dunia pertama, kedua sampai ketiga? Haleluya. Bukankah Tuhan menghentikan menghentikan perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia kedua? Siapa yang katakan perang dunia kedua? Siapa yang mengatakan kami merdeka, kami merdeka? Semua merdeka. Kalau Tuhan tidak hentikan, maka peperangan akan terus berlangsung. Siapa yang paling kuat, itulah menjadi pemenang. Bangsa yang kecil pun, sekalipun bangsa yang kecil seperti India, juga Indonesia dan lain sebagainya, tidak punya pertahanan yang kuat, mereka juga merdeka.
Karena Tuhan menghentikan peperangan tersebut. Bukan oleh karena pikiran manusia. Bukan karena oleh kekuatan manusia. Enggak ada seperti itu. Tetapi karena sebelum tiba waktunya Tuhan menghentikan. Karena Tuhan berbicara akan ada perang dunia ketiga. Haleluya. Jadi kenapa Tuhan, kalau kita sudah melihat perang dunia pertama, kedua, kalau kita sudah melihat ini, kenapa Tuhan hentikan? Kenapa di perang dunia ketiga ini nanti dunia ini berakhir? Kenapa dihentikan? Kenapa Tuhan? Karena Tuhan sudah katakan, aku menyesal menciptakan manusia. Aku menyesal menciptakan manusia di muka bumi. Lalu Tuhan berkata, aku akan membinasakan dunia ini dengan air bah. Tetapi Tuhan ingat kembali bahwa ada kesayangannya di sana yang keluar dari pikirannya lewat ciptaannya sendiri dan ucapannya sendiri. Sehingga Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera. Kenapa Tuhan menghentikan perang dunia pertama, perang dunia ketiga? Lalu Tuhan mengingat mempelai wanitanya. Dan juga 144.000 yang sudah dimateraikan. Dan juga orang-orang pilihan juga. Kalau tidak, Tuhan akan biarkan peperangan berlangsung. 2 orang aja di bumi sudah berperang. Apalagi ada jutaan orang. Loh, siapa rupanya yang bertengkar dua orang itu antara Ishak dan Ismail? Gak pernah loh, gak pernah Ishak sama Ismail sama-sama membawa orang tuanya bertengkar di penggabalan atau di halaman atau dimanapun. Enggak. Yang tertulis dalam Alkitab yang bertengkar hanya Ishak dan Ismail. Hanya 2 orang sudah dapat bertengkar. Apalagi miliaran orang. Haleluya. Mengamankan 2 orang pun kalau sudah bertengkar susah. Apalagi miliaran orang tidak akan bisa diamankan. Siapa yang bisa dapat mengamankan itu? Hanya Tuhan. Sebelum mempelai wanita itu genap. Sebelum 144.000 itu genap. Setelah itu semuanya genap, maka aku akan menghabiskan dunia ini dengan murkaku. Sama seperti Sodom, sama seperti zamannya dulu. Haleluya. Lalu Tuhan akan turun ke bumi. Ngapain Tuhan turun? Mengumpulkan mempelai wanitanya. Membangkitkan orang mati yang mati di dalam Kristus. 3,5 tahun apa yang dia lakukan? Tunggu datang Benyamin. Memperlambangkan 144.000. Setelah kesusahan besar berlangsung, mempelai wanita sudah kembali ke sana. Kita lihat zamannya Yusuf. Haleluya. Sebelum dia memperkenalkan dirinya kepada Benyamin 144.000, istrinya Yusuf, mempelai wanitanya Kristus, sudah dibawa ke sana. Bukan mudah untuk menerangkan Alkitab. Harus benar tuturnya dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Harus ada fakta dan bukti untuk supaya benar-benar sempurna berjalan dan iman sampai kasih ke saudara-saudara.
Haleluya. Bukan hanya sekedar tinggal pasang, udahlah cari ayam kayu sembarangan kok bangun batra. Nggak bisa seperti itu. Harus Tuhan yang memilih. Harus dari kayu gofer. Harus kayu membuat tiga tingkat batra tersebut. Berbagai macam cara untuk supaya dia menjadi sempurna. Haleluya. Karena bukan mudah untuk menjadikan kita menjadi sosok seorang manusia sempurna. Haleluya. Wahyu 11 ayat 3. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka salibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa dan suku dan bahasa dan kaum melihat mayat mereka 3,5 hari lamanya. Dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersukaria atas mereka itu, dan berpesta dan saling mengirim hadiah, karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di bumi. Kedua nabi itu ini berbicara tentang Elia dan Musa. Tetapi setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka, ke dalam Elia dan Musa, sehingga mereka bangkit dan semua orang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari surga berkata kepada mereka, "Naiklah kemari." Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Siapa yang naik ini adalah Elia dan Musa. Pada saat itu terjadi gempa bumi dahsyat dan 1/10 bagian dari kota itu rubuh dan 7.000 orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan lalu memuliakan Allah yang di surga. Kita lihat ke 3,5 tahun apa yang sedang berlangsung ketika kedua saksi itu tampil. Sudah sangat sempurna ketika kita melihat di mana perjalanannya Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya. Perjalanan Yakub beserta anak-anaknya sampai kepada saudara-saudaranya. Haleluya. Jadi itulah kemudian ada sebuah rentang waktu yang diberikan bagi bangsa-bangsa kafir, dan mereka datang hingga ke zaman ini. Kemudian ada 3,5 tahun lagi yang tersisa bagi bangsa Yahudi. Yang sudah kita lihat di Wahyu 11 tadi. Berbicara tentang utusan. Kalau sudah berbicara Wahyu 11 berarti ada Musa dan Elia di sana. Tetapi itu gereja tidak tampil sampai Wahyu 19. Tetapi di akhir dari itu Elia dan Musa kembali lagi dan berkhotbah kepada bangsa Yahudi. Dua manusia diurapi dengan roh itu, atau mereka sendiri, mereka tidak pernah mati. Jadi sekalipun mereka di situ dan orang-orang itu pun bergembira semangat oleh karena kematian Musa dan Elia, namun mereka tidak mati. Tuhan akan ubahkan, Tuhan akan bangkitkan mereka dan dibawa kepada surga, kehidupan yang kekal. Karena kita lihat karena kita lihat mereka membunuh Musa dan Elia dan tergeletak di jalan yang disebut Sodom, di mana Tuhan kita disalibkan. Itu yang dimaksudkan Yerusalem. Dan sesudah 3 hari kehidupan itu, Roh Kudus masuk ke dalam mereka. Haleluya.
dan mereka bangkit dan naik. Dan kemudian kira-kira sepertiga bumi meledak berkeping-keping pada waktu itu. Mereka melakukan mujizat-mujizat dan tanda-tanda dengan orang-orang Yahudi itu. Efesus sampai 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeterkan kamu menjelang hari penyelamatan. Dan kita lihat juga di Wahyu 7 ayat 3 sampai 4. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut ataupun pohon-pohon sebelum kami mau meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka dimeteraikan itu 144.000 orang yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Dari 12 suku. Dari suku 12.000 sampai 12 suku. 12 dikali 12.000 berapa? 144.000. Haleluya. Itulah, jangan merusakkan bumi atau pohon dan lain sebagainya sebelum berlangsungnya pemeteraian tersebut. Haleluya. Jadi kita lihat bahwa keempat malaikat itu. Dan kita perhatikan apa yang harus mereka terima. Mereka harus menerima Roh Kudus. Tepat sebagaimana mereka dulunya. Karena kita tahu bahwa alat penulis adalah Roh Kudus. Ya, yang memeteraikan adalah Roh Kudus. Yang sudah kita baca tadi. Memeteraikan Efesus 4 ayat 30 tadi yang sudah kita baca. Wahyu 7:5. Dari suku Yehuda 12.000. Ya. Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Jadi dari suku Ruben 12 suku dari keturunan Yakub. Itulah menjadikan 144.000. Itu lengkap semua. Kejadian 45:5. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kita lihat. Allah, programnya Allah. Ya. Perintah Allah. Bukan karena kebencian mereka, tetapi itulah programnya Allah. Begitulah caranya Allah untuk supaya Yusuf menjadi seorang raja di sana. Untuk apa? Untuk memelihara kehidupan Allah. Menyuruh aku mendahului kamu. Itulah rencana Allah kita. Jadi apa yang terjadi di muka bumi sebelum waktunya tiba? Tidak ada yang namanya kebintaran manusia, kehebatan manusia, enggak ada seperti itu. Sebelum waktunya tiba yang sudah ditentukan Tuhan. Zakaria 13 ayat 6. Dan apabila ada orang bertanya kepadanya, bekas luka apakah yang ada pada tubuhmu ini? Lalu ia akan menjawab, itulah luka yang kudapat dari rumah sahabat-sahabatku. Kalau ini sudah berbicara seperti itu, berarti kita lihat perjalanan tentang kehidupan Yusuf dengan saudara-saudaranya. Siapakah yang menjual Yusuf? Adalah saudara-saudaranya. Siapa yang memasukkan Yusuf ke dalam sumur? Adalah saudara-saudaranya. Tetapi, kenapa harus seperti itu? Untuk supaya dia sampai ke Mesir dan menjadi seorang raja. Untuk supaya manusia tidak binasa lewat kelaparan. Yang dimana tidak dapat selama 7 tahun menanam dan menuai. Haleluya. Seperti itulah perjalanan Kristus. Dari manakah kamu mendapatkan luka-luka ini, Yesus? Dari rumah sahabat-sahabatnya. Orang-orang Yahudi juga yang menyalibkan dia, yaitu saudaranya. Apa tujuannya?
untuk menyelamatkan mempelai wanita yang dikasihi sebelum dasar dunia. Dan untuk menggenapkan 144.000 itu sampai pada hari pemetaraiannya. Apa yang dikatakan Wahyu 14 ayat 1. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion. Bukit Sion, kalau sudah berbicara Bukit Sion, kita ingat Gunung Sinai, di mana Musa pergi ke sana. Dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Haleluya. Glory. Haleluya. Dan kita melihat ya, sesungguhnya anak domba berdiri di Gunung Sinai dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis nama bapaknya. Haleluya. Dan kita melihat ini, Gunung Sinai, anak domba itu sudah kembali dari pengangkatan. Dan kembali sebagaimana kita sudah melihat ya tentang Yusuf menubuatkan semua bangsa kafir ketika ia berdiri di dekat saudara-saudaranya. Akulah Yusuf saudaramu. Tetapi sebelum, saya sudah katakan tadi, sebelum dia memperkenalkan 144.000, ya, sebelum dia memperkenalkan dirinya kepada 144.000, artinya kepada Yusuf, sudah terlebih dahulu istrinya dimasukkan ke dalam istana. Haleluya. Sebelum dia Kristus ya memperkenalkan dirinya kepada 144.000 dari Yahudi nanti, kita sudah berada di istana Tuhan. Dengan kata lain, berarti kita tidak lagi mengalami kesusahan besar, bahkan gangguan pun tidak. Haleluya. Karena di mana kita berkata, ya, Alkitab berkata bahwa Allah yang membutakan mata mereka. Bangsa Yahudi supaya apa? Supaya bangsa kafir memperoleh kesempatan. Ya, kita sendiri untuk mengambil suatu umat bagi umatnya, bagi namanya, mempelai wanita dari bangsa-bangsa kafir. Haleluya. Itulah indahnya rencana Tuhan. Wahyu 7:9, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Siapakah orang-orang ini? Adalah mempelai wanita dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Itulah mempelai wanita. Ayat 10, dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta, dan tua-tua keempat makhluk itu, mereka bersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah, sambil berkata, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kemuliaan, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua itu berkata, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dan di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang dan malam di baitnya, dan Ia yang duduk di atas takhta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Kalau ini sudah berbicara, kita lihat siapakah yang pernah menarik selimut atau menarik pakaiannya. Kita mengingat antara Ruth dan Boaz. Siapakah yang melayani suami? Adalah istri. Mempelai wanita yang melayani Tuhan, melayani Kristus.
kekal sampai kekal adanya. Haleluya, glory. Terpuji nama Tuhan. Sampai di sini pembahasan kita. Biar kita bahas sedikit lagi minggu depan. Cuman kita akan menyambung dengan khotbah yang lain minggu depan. Dan kita saya buka sedikit lagi supaya ini selesai dan sempurna. Haleluya. Dan sudah kita menikmati yaitu firman Tuhan yang sudah Dia sajikan bagi kita. Kita tidak dapat mengerti kalau memang Tuhan tidak memberikan pewahyuan dengan kita. Tetapi pewahyunya itu menjadi berada di dalam diri seorang mempelai wanita. Terpuji nama Tuhan. Mari kita pakai berdiri. Kita angkat pujian.